halaman berapa? 86. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bil iman. Pertama kali engkau harus beriman. Tsumma bil iqan. Kemudian yang kedua yakin. Tsummal fana. Kemudian fana. Iman dulu, kemudian yakin, setelah itu fana. Wal wujudu billahi. Kehadiranmu di dunia ini adalah atas kehendak Allah. La bika, bukan atas kehendakmu. Wala bi ghairika, dan selain kamu. Ma'a hifdzil hududi, juga menjaga batas-batas teritorial, batas-batas teritorial, al-hudud, batas-batas wilayah. Ma'a irda'ir Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, disertai dengan menyenangkan Kanjeng Nabi. Bagaimana membuat Kanjeng Nabi supaya senang. Ma'a ridal matluwil masmu', dan juga senang apa yang bacaan yang terdengar, al-maqru yang dibaca bersuara. La karamata liman yaqulu ghairu hadza. Tidak ada karomah bagi orang yang tidak mengatakan seperti ini. Hadzal ladzi fil masahifi wal alwah. Inilah yang terdapat di dalam mushaf-mushaf dan alwah, lauh-lauh, lembaran-lembaran kalam Allah Azza wa Jalla, tarfun biyadihi wa tarfun biaidina. Kalam Allah itu di hujung sananya itu di tangan Allah, dan di penghujung sininya di tangan kita sebagai penghubung. Alaika billahi azza wa jalla. Kamu harus berbuat apapun ya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inqita' ilaihi, dan segalanya pun hanya untuk Allah saja. Wa ta'alluqu bihi, dan hanya bergantung kepada Allah saja. Fa innahu yukaffika mu'natad dunya wal akhirah, karena dialah yang akan memberikan kecukupan kepadamu mengenai bekal untuk hidup di dunia dan di akhirat. Wa yahfaduka fil hayati wal mamat, dan dia akan memeliharamu dalam kehidupan di dunia ini dan setelah kematian.
wa yadubbu anka fi jami'il ahwal, dan akan menyelesaikan segala persoalanmu dalam segala kondisi apapun. Alaika bihadzal mawad, bihadza as-sawad alal bayda. Engkau harus berpegang pada hitam daripada putih. Artinya dalam kehidupan beragama, berkeyakinan itu harus ada kejelasan hitam dan putihnya. Jangan ada abu-abu. Kalau yakin bilang yakin, kalau tidak ya tidak. Enggak ada setengah yakin. Ikhdimhu hatta yukhdimaka. Mengabdilah kepadanya sampai dia mengabdi kepadamu, artinya sampai dia membantu kamu ya. Kita terjemahkan dengan maksudnya saja. Mengabdilah kepadanya, nanti dia akan sayang kepadamu. Jangan Allah mengabdi kepada kita ya. Membujanglah kepada Allah, nanti Allah akan sayang kepada kamu. Ya'khudu biyadi qalbika, dia akan mengambil tangan hatimu. Artinya dia akan mengendalikan hatimu, akan membimbing hatimu. Wa yuqifuhu baina yaday rabbih azza wa jalla, dan menghentikannya di hadapan Tuhan, akan bersimpuh di hadapan Tuhanmu, al-amala bihi birisi janahai qalbika, yang akan beramal dengan sayap, dengan bulu lar apa sih? Bulu. Lar ya, lar apa? Bulu. Dengan bulu kedua sayap hatimu. Oke. Dengan bulu kedua sayap hatimu. Ini diibaratkan bahwa hatimu seperti seekor burung yang bisa terbang dengan sayapnya. Artinya kamu akan diberikan kelincahan ya dalam beribadah. Fayatiru bihima ila rabbih azza wa jalla, dan akhirnya bisa terbang menuju Tuhannya. Artinya akan cepat seperti burung terbang. Zaman dulu belum ada pesawat, jadi yang paling cepat ya burung. Kalau sekarang menggunakan pesawat Mirage atau pesawat Challenger. Ya man qad labisa as-sufa, wahai orang yang telah memakai baju suf. Suf itu wool. Albisi sufa lisirrika, berpakaianlah dengan wool untuk menutupi rahasiamu, menutupi sirmu. Tsumma liqalbika, kemudian menutupi hatimu.
tsumma li nafsika untuk nafsumu, tsumma li badanika juga untuk badanmu. Artinya pelajaran-pelajaran tasawuf yang kita peroleh ini adalah untuk menutupi sirmu, hatimu, nafsumu, dan badanmu. Artinya dipakai untuk mengendalikan semua itu, hatimu, sirmu, nafsumu, badanmu, perasaanmu, angan-anganmu, semuanya terkendali. Pakai tasawuf gitu maksudnya. Pikiran yang menggunakan pikiran tasawuf ialah selalu mikir yang benar-benar saja. Mata yang memakai tasawuf yang dilihat yang benar-benar saja. Mulut yang menggunakan tasawuf berkatanya yang benar-benar saja, dan seterusnya. Sebenarnya setiap hari kita berwudu minimal 5 kali, ya kan gitu. Padahal tangan kita cuci setiap hari, tapi kenapa masih melakukan maksiat saja? Kenapa kepala kita basuh setiap hari tapi mikirnya yang enggak benar saja? Dan kaki kita cuci setiap hari tapi tetap melangkah di jalan yang enggak benar juga. Ya karena wudhu kita sekedar wudhu, ketika cuci muka menghitung 1, 2, 3. Cuci tangan menghitung 1, 2, 3 sebelah kanan, terus 1, 2, 3 sebelah kiri. Ya kan gitu. Betul nggak? Sekarang supaya anggota badan kita ini tunduk kepada perintah komandan, maka setiap wudhu cobalah perintahkan anggota badanmu sambil berwudhu. Ketika berkumur-kumur, katakanlah, wahai mulutku, berkatalah yang benar selalu. 1, bareng lagi. Kumur lagi, wahai mulutku, berkatalah yang benar, wahai mulutku. Lagi. Ya kan? Kesuwen. Ketika ya daripada ngitung 1, 2, 3 sambil membasuh muka, kita katakan, wahai wajahku, menghadaplah kepada Allah. Dan ketika kita mencuci tangan, katakanlah, wahai tanganmu, laksanakan segala perintah Allah. Dan ketika kita membasuh kepala, katakan, wahai kepalaku, pikirkanlah kebesaran Allah. Dan ketika kita membasuh telinga, katakanlah, wahai telingaku, dengarkan firman Allah. Dan ketika kita mencuci kaki, katakanlah, wahai kakiku, melangkahlah di jalan Allah. Masa setiap hari dikasih komando sehari 5 kali, masa nggak nurut-nurut? Sebabnya nggak nurut karena tidak pernah dikomandoi. Komandonya dengan hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iya enggak? Aku juga tahu kok. Udah, doanya pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Arab lagi lah. Paham kan? Ketika mengusap kepala, apa bilangnya? Wahai kepalaku, berfikirlah kebesaran Allah. Ketika berkumur-kumur, ya benar. Ketika basuh kaki, begitu aja.
Karena ini doanya pakai bahasa Indonesia, kamu nggak usah ngapalin lagi. Dan itu doa yang kamu mengerti kan? Itu. Lanjut, bidayatuz zuhdi min hunaka takunu la minadh zahiri ilal batini. Bidayatuz zuhdi, langkah awal dari kezuhudan, min hunaka, dari situ, takunu la minadh zahiri ilal batin, tidak dari zahir kepada batin. Idza safa sirru ta'adda safa'u ilal qalbi wan nafsi wal jawarihi. Ketika kejernihan, kebeningan sir itu palung hati. Ketika palung hatimu bening, ta'adda safa ilal qalbi, beningnya sir itu akan akan beranjak kepada beningnya hati. Wan nafas, dan jiwa, wal jawarih, dan raga, anggota badan, wal makulat, dan makanan-makanan yang kamu santap, wal malbus, dan pakaian-pakaian yang kamu kenakan, wa ta'adda ila jami'i ahwalika, dan akan terus menular kepada seluruh situasi dan kondisimu. Awalnya kejernihan sir dulu, terus akan berkembang. Dan saling mempengaruhi antara perasaan, hati, pikiran, angan-angan, imajinasi, hayalan, dan sebagainya. Itu semuanya terkonek sesungguhnya. Kalau salah satunya kena virus, itu bisa menular ke organ yang lainnya. Berawalnya dari mana? Dari pikiran dulu. Pikiran itu menjelma menjadi ucapan. Betul? Dan ucapan menjelma menjadi perbuatan. Ketika perbuatan kamu lakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, dan seterusnya. Jadi makanya dari langkah awal dulu kita benahi. Memperbaikinya sama seperti kita memperbaiki kendaraan mobil yang mogok di tengah jalan. Jangan diacak, dibuka semuanya, karburatornya, mesinnya, klepnya, ngapain? Coba ditelusuri secara kronologis. Pertama dari bensin dulu. Ditelusuri coba rotaknya jalan enggak. Coba dinyalakan. Punya ketek enggak? Rotak itu yang memompa menarik bensin. Kalau itu ngejalan ya sudah cepat ganti rotak yang baru. Tapi rotak kadang-kadang mati karena macet, karena banyak kotoran-kotoran. Kadang-kadang kita enggak usah dia lagi asas yang diketok-tok aja gitu, yang kotorannya lepas dia jalan lagi kok. Itu. Udah rotak ini coba di karburatornya, ya kan, di filternya, ternyata filternya sudah mampet. Filternya lancar, coba di karburatornya, betul. Kemudian elektriknya dari kuilnya dulu kita buka, kita nyalakan, ada setrumnya enggak.
lalu ke businya dulu. Begitu satu persatu, jangan diacak dibongkar semua. Jadi organ tubuh kamu juga sama, itu mesin semuanya itu. Cara kerjanya ya sama. Jadi kalau kamu tidak ngerti cara kerja satu mesin, jangan coba-coba buka-buka dong. Dan kamu itu ngerasa pinter semua. Apalagi datangnya ke bengkel penipu, dikerjain ganti ini ganti rotor, ternyata rotak lama juga, ganti klaker, ternyata klaker lama juga, yang barunya disimpan sama dia. Sering terjadi enggak? Bengkel penipu tuh kalau yang rusak rohani kamu, salah datangnya ke dukun palsu. Paham. Akhirnya malah kamu disesatkan sama sekali. Ya, akhirnya diajak nyembelih ayam cemani segala macam. Minta menyanjin lagi, aduh 40 juta lagi harganya. Padahal mah di Panjunan tuh harganya 50.000 padahal mah. Itu kira-kira maksudnya bahwa organ tubuh kita ini komponennya semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Salah satu organ kita kena virus, ya semuanya akan menjalar ke mana-mana. Wis paham? Nah. Awaluma yu'ammaru dakhilad dar. Itu merupakan persoalan yang pertama kali dimakmurkan, dibangun di dalam rumah. Wa idza kamulat imaratuha, kalau sudah selesai bangunannya, ukhruj ila imaratil bab, keluarlah dari bangunan pintu. Lakana zahirun bila batinin, tidak ada sesuatu yang zahir tanpa batin. Ada zahir ya ada batin. Lakanal khalqu bila khaliqin, tidak mungkin ada makhluk kecuali ada tanpa khalik. La kana babun bila dar, tidak mungkin ada pintu kalau tidak ada satu pintu kalau rumahnya tidak ada. Kalau rumahnya nggak ada, pintunya ada nggak? Jadi kapan ada pintu? Ya udah di rumah. Lakana quflun ala kharbatin, dan tidak akan ada kunci di atas kehampaan, di atas kelapukan. Apa yang dikunci? Kalau pintunya nggak ada, apa yang mau dikunci? Kalau rumahnya nggak ada, bagaimana ada pintunya? Begitu kira-kira. Ya dunia bila akhirah, wahai dunia tanpa akhir. Mana mungkin ada dunia tanpa akhir? Ya khalqan bila khalikin, wahai makhluk yang tanpa pencipta, mana mungkin? Jami'u ma alatta fihi la yanfa'uka yaumal qiyamah. Apapun yang kamu lakukan tidak akan ada manfaatnya di hari kiamat. Bal yadurruka, bahkan akan merugikan kamu sendiri. Hadzal mata alladzi ma'aka, kesenangan-kesenangan yang ada pada dirimu,
La yubta'u minka, tidak akan bisa dijual dari kamu. Artinya tidak bakal laku semuanya itu. Hunaka mata'uka arya wan nifaq. Kesenangan-kesenangan di sana yang kau miliki adalah berupa ria, berupa carmuk. Apa carmuk tuh? Wan nifaq, dan hipokrisi. Wal ma'asi, dan dosa-dosa. Wahya syai'un la yunfaqu fi suqil akhirah. Itu semuanya adalah hal-hal yang tidak bisa dibelanjakan di hari akhirat. Tidak laku itu tuh, enggak. Mata uang yang kamu bawa-bawa sampai ke akhirat, mata uang kepalsuan, mata uang hasil penggandaan. Iya. Mata uang yang tidak punya nomor seri, enggak payu di sana tuh. Nah kalau uang enggak ada nomor serinya laku enggak? Enggak dong. Kalau uangnya itu gambarnya luntur, laku enggak? Ya enggak juga. Iya, itu carmuk. Itu. Ya kamu selama ini merasa senang sih. Macam sahihil Islam, luruskan Islammu, benahi, didandani, diperbaiki Islammu itu. Sematanawal, lalu dipakai, bukan untuk tontonan, bukan untuk perhiasan, tapi dipakai, dimanfaatkan. Al-Islamu mushtaqun minal istislam. Kata-kata Islam itu secara morfologis adalah peralihan bentuk dari istislam, artinya pasrah, berserah diri atau menyerah. Jadi Islam itu adalah menyerahkan dirimu kepada Allah, pasrah kepada Allah, silakan. Wa in taslam amrallahi azza wa jalla ilallah, kalau urusan Allah itu kamu pasrahkan kepada Allah, taslam nafsuka ilaihi, maka jiwamu juga akan selamat sampai kepada Allah. Wa ta'tamidu alaihi, dan kamu mengandalkan Allah, bergantung kepada Allah. Wa tansa haulaka wa quwwataka, dan engkau melupakan kemampuanmu dan kekuatanmu. Lupa bahwa kamu punya kemampuan, punya kekuatan. Wa ma fi yadaika minad dunya, dan apa yang ada di genggamanmu, di tanganmu berupa dunia, tunfiquhu fi ta'atihi, kau nafkahkan, kau gunakan untuk mentaati Allah, bukan untuk memanjakan nafsumu, bukan untuk menuruti nafsumu, dipakai untuk menjalani perintah Allah. Ta'malu bitta'ati wa tusallimuha ilaihi, engkau beramal dengan ketaatan, artinya mentaati segala perintah Allah. Wa tusallimuha ilaihi, dan engkau serahkan ketaatanmu kepada Allah.
pujare Gusti Allah. Wa tansaha, dan kau lupakan semuanya itu. Tidak diingat-ingat. Kullu amalika juzun farighun. Amalmu itu hanya kulit kacang, tidak ada kacangnya. Bukan kacang melupakan kulit, kulit yang tidak ada kacangnya. Keropong, kosong. Kullu amalin la ikhlasa fih, semua amal yang tidak ada keikhlasan di dalamnya, fahuwa qishrun la lubba fih, itu hanya kulit, nggak ada bijinya. Tuku kacang ya kulit kacang, tuku pari ya tuku gabah, tuku dedek wadang. Khasyabatun mamdudatun fi jasadika, papan terbentang di jasadmu bila ruhin, tanpa roh. Engkau hanya jasad mati yang tidak ada rohnya, hanya seperti sebatang kayu. Suratun bila makna, gambar yang tidak ada arti. Wahada amalul munafiqin, itu semuanya amalnya orang-orang munafik semuanya itu. Yang dilakukannya semuanya itu hanya untuk mencari sanjungan saja, dan tidak ada yang dilakukan untuk Allah. Kullu amalin bila ikhlas fahuwa qishrun la lubba fi. Semua amalan tanpa ada keikhlasan itu sama dengan kacang tanpa isi. Kalau padi nggak ada berasnya, apa namanya? Gabung. Iya, tuku pari gabung. Ya, ada. Iya. Dan itu semuanya, ya kenapa kita menjadi sulit untuk mengerti? Karena kamu tidak menelusuri pemahaman beragama secara sistematis yang betul. Tidak menggunakan metodologi, tidak pakai sistematika, tidak pakai teori, langsung mengamalkan sebisa-bisa, tapi tanpa pemahaman yang mendalam. Berbicara ikhlas-ikhlas, tapi dalam pikiranmu tidak paham maknanya ikhlas. Bagaimana? Tiap hari bicara takwa, tidak tahu maknanya takwa. Tiap hari bicara sabar, tapi tidak mengerti maknanya sabar. Ini apa namanya? Ini apa? Ini apa? Sudah apa? Ada seseorang yang bicara setiap hari bicara korek, rokok, asbak, kacamata. Sini. Mana kacamata? Ini. Mana asbak? Ini. Mana korek? Ini. Ternyata salah nunjuk semuanya itu. Ternyata nol. Betul enggak? Dia orang hajatan pengantin, selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Kayaknya dikantongin tiga-tiganya gitu. Tiap hari bicara ikhlas, dalam pikiran ikhlas itu ialah tidak meminta upah. Atau ketika orang tidak bayar-bayar, kamu ikhlaskan, artinya kamu apa? Dipurakan gua apa? Apa? Dilunasi, yang dibayar lunasi mah. Diputihkan, pemutihan. Dah. Artinya ikhlas itu tanpa bayaran.
Berarti nggak paham. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah. Berarti nggak paham. Sabar itu ada batasnya. Berarti nggak paham kan? Zuhud itu orang miskin. Paham kan? Tawakal itu adalah fatalis. Ya. Jadi ya itulah. Salah siapa? Salah siapa? Menghemat dengan medit sama enggak? Kalau lu ngeliatnya dari luar mirip. Betul enggak? Iya. Udara panas, ada orang jualan es nggak mau beli. Waduh, medit banget sih. Iya. Betul enggak? Ya itu. Ikhlas itu bukan tidak mesti harus tidak minta bayaran. Bayaran pun ketika orang bekerja apapun ada bayarannya, itu masih dalam wilayah keikhlasan, asalkan pekerjaannya secara profesional dan sempurna, dan yang memberikan pekerjaan merasa puas. Tapi kalau sholat kamu seperti itu, asal nyungsep bae kan gitu. Sholatnya pengen dilihat orang. Yang dulunya tuh nggak pernah sholat, hanya gara-gara ditolak lamarannya. Amit-amit pitung turunan gitu. Ajatina udah mantuk kayak Rainira mungkin. Mana mungkin anak cucuku kawinkan dengan orang yang tidak pernah ambil air wudhu, tidak pernah sholat. Masa mungkin anak cucuku dikawin dengan golongan kepet seperti kamu itu. Dadak-dadakan beli sejadah. Gitu. Iya. Kalau mau sholat jamaah mutrek depan rumah mertua dulu. Jadi kan seperti itu. Iya. Ya itulah terjadi seperti itu. Jadi ya itu satu, profesionalisme. Kemudian keikhlasannya itu minta upah kepada yang mengeluarkan perintah. Betul gak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jalurnya. Kalau kamu kerja ngaspal jalan, setelah selesai minta bayarannya ke mas siapa? Sama PU dong. Masa sama saya itu upahnya? Salah alamat dong. Jadi kalau kita iyyaka na'budu, kita bekerja untuk Allah, wa iyyaka nasta'in, ya sama Allah dong. Ternyata kerjanya bukan untuk Allah, minta upah sama Allah, kan ngaco. Selama ini kamu bekerja apapun untuk dirimu sendiri, untuk mendapatkan sanjungan, untuk kenaikan pangkat, untuk ini, alasannya apa? Minta upah sama Allah. Jadi setiap amal yang kau lakukan, ibadah apapun yang kau lakukan, ketika di dalam hatimu berbicara yang berbeda, bahwa ini bukan untuk Allah, jangan mengharapkan imbalan dari Allah. Puasa ngemat cewek, ada pahalanya enggak? Allah, mana pahalaku? Di dunia saya sering berpuasa 40 hari. Untuk apa? Untuk melet perempuan. Kan gak lucu. Dan selama ini kita melakukan ibadah gak jelas. Udah mulai hari ini daftar pahala kamu bakar aja deh. Udah habis lunas. Jangan berharap, jangan tertipu. Kita mulai hari ini bikin daftar baru lagi. Tapi jangan daftar pahala, daftar dosa. Yang gitu. Atau dua-duanya dibagi dua. Kebaikan, keburukan. Pagi hari. Keluar rumah tanpa memberitahukan istri. Keburukan, tulis.
di pasar, kerja, dagang, timbangannya dikasih bandul timah, tulis mencuri sekian gram, gitu. Parkir menutup jalan orang sehingga orang jadi marah, tulis semuanya. Sok hitung-hitungan, setiap hari masih banyak pahalanya, banyak dosanya. Jadi hitung dong. Iya. Diaudit ya. Kamu mah beragama tenggelam dalam lamunan pahala dan pahala dan pahala. Iya. Ya gulamu wahai anakku, al-khalqu kulluhum alatun. Makhluk ini semuanya hanya alat, hanya sarana, hanya fasilitas. Wallahu azza wa jalla as-sadi'u laha. Itu alat semua itu yang buat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutasarrifu fiha, dan yang mengaturnya juga adalah Allah, yang menentukan cara kerjanya, yang menentukan expire-nya, yang menentukan fungsinya, yang menentukan semuanya adalah Allah semuanya. Faman ra'a hada, barang siapa yang bisa memurnikan dirinya, tidak tergantung kepada alat-alat itu, pada sarana-sarana itu, khalasa minat taqayyudi bil alati, baru dia membebaskan diri dari ketergantungan kepada alat-alat tersebut. Kalau alat bisa kita pakai ya apapun ada. Kalau nggak ada, cari pepadannya. Nggak ada ini, cari ya ekuivalennya apa. Mau masang paku di tembok, nggak ada palu, ya pakai golok bisa. Pakai gigi golok, pakai punggung golok kan bisa. Pakai batu bisa. Ya. Untuk nyabut paku nggak ada gegep, ya pakai gigi juga bisa. Atau dipukul dibengkokin pakunya, terus diputer-puter kan lepas juga. Jangan pernah berputus asa, tidak ada alatnya. Pergunakan alat yang ada pada kamu. Dan jangan menangis. Dah, siap. Mau ngaji nggak punya kendaraan, jalan kaki dong. Jauh ya, datang Pak Jahmad ngiring gitu, ngawasna gitu, nggak bakal ditolak kok. Iya, mana mungkin ada orang ikut ngaji nggak ditolak. Jangan ada ketergantungan. Wara'a al-mutasarrifu fiha, dan baru dia bisa melihat siapa yang mengatur, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wuqufu ma'al khalqi, keterikatanmu dengan makhluk, ketergantunganmu dengan makhluk, bughdatun wa kulfatun wa kurabun, adalah menjadi hal yang bisa menimbulkan kemarahan, menjadi kesulitan, dan bisa menjadi penderitaan. Wal wuquf ma'al haqqi azza wa jalla, tapi ketergantunganmu hanya kepada Allah saja, farhatun wa tibatun wa ni'matun, adalah kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan. Anta munqati'un an jadati man taqaddama, engkau sudah menyimpang dari jalan lurusnya orang yang terdahulu.
perilakumu sudah tidak lagi seperti perilaku orang yang mendahului kamu. Orang yang mendahului kamu, mereka berjuang berdakwah, mengorbankan uangnya, mengorbankan tenaganya, bahkan menyerempet bahaya. Ya, siap setor nyawa untuk menyebarkan agama. Sekarang kamu dipanggil ceramah sudah minta pasang tarif. Betul nggak? Iya beli. Boro-boro membangunkan rumah orang jompo, nyumbang beli keramik yang nantinya buat duduknya kamu sendiri juga eman-eman je. Iya kan? Jadi ini Syekh Abdul Qadir Jilani berbicara pada waktu itu. Ya kan gitu. Abad kelima. Ya kan gitu. Itu sudah mengatakan sudah berubah semuanya ini. Kalau sudah tidak mengikuti perilaku orang terdahulu. Apalagi sekarang sudah 14 abad lamanya. Kira-kira nyimpangnya tambah jauh enggak? Iya dong. Boro-boro wis ora kenal-kenal acan sirake. Kenal juga enggak udah. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani bertahun-tahun di sini yang diperingati kesaktiannya saja. Dengan hadiyuk di sholat bisa sirake. Ya, hanya menceritakan kesaktiannya aja, pemikirannya yang bisa memberikan manfaat, bating sama sekali. Ya baru sekarang ini kan, iya. Ceritanya kalau habis makan jago tulangnya dibanting, tak kukururu hidup lagi. Kesaksian mah hanya sebagai cerita. Sudah ditelan masa, sudah tidak memberikan manfaat kepada kita. Ini pemikirannya yang bisa kita manfaatkan sekarang ini. Ya, yang bisa membuat kedamaian di hati ini. Ya, bisa menghilangkan rasa sedih kita, kesengsaraan kita. Yang bisa membawa kita kepada suasana yang bahagia. Ini yang bermanfaat. Ngapain cerita kesaktian? Betul nggak? Ya itu makanya. Ya memang sih kalau cerita kesaktian mah nggak ada orang pinter, orang goblok semua nggak bisa paham. Ini cerita kesaktian nggak? Tapi kalau cerita pemikiran yang bisa paham orang-orang yang otaknya encer. Kalau yang IQ-nya 80 bisa paham nggak? Ya, enggak. Ya, jadi ya untuk belajar tasawuf ini ya minimal IQ-nya di atas 100 ada. Kalau 100 kan rata-rata. Standar. Iya. Ya nggak usah 130 lah, cuma jenius ya. 105 aja lah lumayan gitu. Iya, sedikit. IQ, intelligent question. La nasaba bainaka wa bainahum. Tidak ada pertalian persaudaraan antara kamu dan mereka, udah putus. Sudah nggak kenal. Anaknya siapa nggak tahu. Di sini siapa yang bisa menyebutkan kakek yang ke-10? Bisa enggak? Sampai kakek keberapa bisa kamu sebutkan? Bapak tua, buyut, cangga, encang, abang. Canggane siapa siraku? Saleh aja. Ya itulah. Karena kita kurang memperhatikan nasabnya. Ya, kalau di Arab tuh apal bin gitu. Itu menjadi ilmu ansab ya. Menjadi ilmu tersendiri. Makanya kalau orang ngaku Habib, dari mana jalurnya? Bin. Oh ya benar ada kan gitu. Kalau kita mah nggak ada ya.
Malah ada tamu dari Pasundan. Dia minta tolong gitu. Kamu namanya siapa? Yusminah gitu. Ibunya siapa? Dukanya sih. Mimi baik. Namanya ibu nggak tahu, coba bayangkan. Terlalu banget sih. Egois. Bukan egois, on tuh. Egois lagi. Bukan egois, on namanya. Yang iya. Qad qana'ta bi ra'yika. Kamu merasa puas dengan pendapatmu sendiri. Walam taj'al laka ustadzan yu'arrifuka. Kamu tidak pernah punya guru yang memperkenalkan kamu. Wa yu'addibuka, dan yang mendidik kamu. Belajar lebih baik. Saya ketemu otaknya baik nama. Beli buku hikmah di sana di Panjunan, toko Atamimi, terus dibaca diamalin. Praktis kan? Puasa dewe akan di makam. Enggak ada nyuruh, enggak ada guru. Yang datang gandaruwo. Akhirnya pulang-pulang dari makam belum kesambet kan gitu. Ya munqati annani tariq, wahai orang yang tersesat dari jalan yang benar. Ya man tatala'abu bihi syayatinul ins wal jin. Wahai orang yang menjadi alat permainannya setan-setan jin dan manusia. Menjadi kelinci percobaannya setan-setan jin dan manusia. Ya abdan nafsi wal hawa wa taba', wahai hamba nafsu, hambanya hawa dan hambanya watak, semuanya itu. Selama hidup kamu hanya mengabdi kepada hawa nafsumu. Semua yang kau inginkan hawa nafsu kau turuti semua. Sekali Allah perintah kamu tolak semuanya itu. Lalu atas dasar apa engkau mengatakan aku hamba Allah? Bohong. Semua yang kau lakukan yang memberitakan adalah hawa nafsumu. Begitu Allah perintah, kamu tolak semuanya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua yang kamu kerjakan adalah keinginan-keinginanmu semuanya. Untuk menyenangkan dirimu, untuk memuaskan dirimu, untuk menjadi sanjungan-sanjungan, untuk melakukan pujian-pujian, penghormatan-penghormatan. Dan ketika kamu berbuat baik kepada orang pun, kamu melarang orang itu bersyukur kepada Allah. Saya bersyukurnya. Itu uang-uangku. Urusan apa dengan Tuhanmu itu? Ini uangku kok. Dasar nggak tahu budi. Gue bantu segitunya. Sama sekali tidak pernah hormat kepada aku. Pernah ada ngomong gitu, Bang? Itu kan begitu mananya. Kok bersyukur sama Allah yang saya ngasih aja. Sampai kiai juga sama. Mengucapkan kepada santrinya, kamu bisa ngaji begitu, siapa yang ngajarin kamu? Mangsa manfaata ilmu siraku. Disupatani pisan. Pusing. Pusing. Dan ini sehari-hari. Dia mengklaim saya hamba Allah. Tapi dia yang mengatakan, ini santri
Aku yang ngajarin mereka pintar. Allah mengatakan wa'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia jadi pintar adalah Allah. Kata kayaknya bukan aku yang mengajarinya. Setiap hari bertengkar dengan Allah. Di dunia sebagai musuh Allah, di akhirat minta bayaran. Bayaran apa, koplok? Ya ini kan selama ini kita melakukan itu tidak sadar. Kamu dalam keadaan tidak sadar, disesatkan sudah begitu jauh oleh setan, selama ini merasanya benar aja. Begitu ada orang menegur kamu, kamu tersinggung kok. Dan marah. Iya. Wis paham. Jadi kamu hamba Allah bukan. Hal antum ibadallah am qurudullah. Kamu itu hambanya apa, kunyuknya Allah kamu. Ya syukurlah kalau kamu tidak merasa berdosa mah. Terusin baik. Oke, kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang nggak paham. Nanti di akhirnya saya mau baca sajak. Judulnya mencari kondisi yang aman. Atau cari selamat. Enggak. Ya. Silakan siapa yang mau, yang kurang jelas dari keterangan Buya tadi, barangkali untuk diperjelas. Oke Buya, sebentar barangkali saya mengawali. Ini berkaitan tadi Buya mengatakan bahwa kecerdasan yang akan membuat kita lebih jadi memahaminya. Kecerdasan otak yang tadi mengatakan Buya levelnya level 100 minimal. Sementara Buya kan sering mengatakan bitarmi dan mangkadim. Berkaitan dengan itu. Artinya ya kalau saya sih mengatakan mangkadim itu cerdas hatinya. Walaupun goblok otaknya. Jadi kaitannya mungkin antara cerdas dan goblok atau pinter dan goblok dan bodoh, dan pinter dan cerdas barangkali begitu. Iyalah. Oke, gitu aja. Mungkin begini ya, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual atau intelligent question, ada spiritual question, kecerdasan spiritual. Ada 3 jenis kecerdasan. Bisa saja orang itu kecerdasan intelektualnya tidak terlalu membanggakan. Di sekolahnya nggak pernah dapat ranking kok, ranking paling bawah. Tapi kenapa dalam bermasyarakat dia lebih sukses dari yang ranking 1? Pernah saya ceritakan ada seorang mahasiswa yang nilainya pas-pasan dibanding teman yang lainnya yang cum laude. Cum laude. Nilainya excellent semuanya itu. Setelah selesai kuliah, ini si mahasiswa yang pas-pasan tuh mengatakan syukur alhamdulillah teman-teman saya yang ranking 1 itu sekarang sudah pada jadi pegawainya saya semua. Iya. Karena kecerdasan emosional ini kecerdasan bermasyarakat, kecerdasan rasa, bisa mengikat persahabatan, bisa membina pekerja sama, mengerti perasaan orang, bagaimana menghormati orang. Itu lebih cerdas. Disitulah datangnya rizki. Kalau kecerdasan otak mah nggak ada urusan. Dan biasanya orang kalau otaknya cerdas itu biasanya ada sombongnya.
Orang kalau sikapnya sombong itu dalam bermasyarakat nggak laku, nyebelin, nyemengit, ya petang-tang. Ya, dan dia orang yang sombong tidak akan pernah mendapatkan teman setia kok. Betul enggak? Nah, itu sudah kelihatan. Nah, kalau kecerdasan spiritual itu kecerdasan hati sesungguhnya. Bahwa dia melihat dunia ini bukan hanya dunia saja, dia paham nanti ada kehidupan yang lain. Dia bisa memilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dia bisa mengerti mana yang menyenangkan Allah dan mana yang menyebabkan Allah menjadi marah kepada kita. Dia bisa menghitung dirinya sendiri. Yang saya makan ini halal atau tidak. Iya. Dengan kecerdasan spiritual, daripada saya makan uang haram, lebih baik saya mati kelaparan. Itu kan sudah tidak dimiliki orang, tidak bisa dengan otak, itu dengan hati yang cerdas. Itulah makanya. Nah, kenapa saya sering tokoh-tokoh legendaris itu Man Kadim, tukang macul, ya kan, Bitarmi, tukang burung oyos, Wakaji Carmo. Kok di sekitar kita, ya itulah karena kita ini mengidap penyakit Arab Syndrome. Jadi apa saja kalau mengquote ya, mereverse kehebatan seseorang itu selalu ngambilnya dari sana, dari negeri Arab. Ahli peperangan itu selalu Khalid bin. Kita juga punya Sudirman kok susah banget sih. Iya, di sana ada Hamzah. Kita juga punya Bung Tomo. Iya, seorang pahlawan namanya Bilal. Kita juga punya Muhammad Toha kok. Kok kenapa sih? Kamu itu minder namanya itu. Inferiority complex namanya. Kita sebagai bangsa juga punya kebesaran, punya sejarah, punya legenda sama saja kalau gitu persoalan. Bukannya saya melarang untuk mereverse ke sana. Iya kan? Itulah sebabnya. Ya kenapa? Ya jangan-jangan Anda punya kecongkakan juga. Iya. Tidak mampu apresiasi terhadap kebaikan-kebaikan orang di sekitarmu, karena selalu underestimate kepada orang lain. Jujur ini mah. Ya, itu. Jadi sekarang begini, di dunia ini, di modern ini, ada seorang tokoh dunia namanya Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Dia orang berkulit hitam yang selalu diintimidasi. Negara Afrika Selatan adalah negara apartheid, membelah bangsanya menjadi dua, black and white. Mobil saja black itu untuk orang hitam, kalau untuk putih white. Orang hitam masuk itu dibuang, dilemparin, nggak boleh. Pisah. Perjuangan mereka ingin minta kesetaraan antar hitam dan putih, sama-sama warga negara. Nelson Mandela 20 tahun di penjara. Ya kan? Setelah dia berhasil, negara itu menjadi negara demokrasi, dia terpilih sebagai presiden, tidak ada balas dendam. Orang putih yang dulu menganiaya mereka diampuni semuanya. Terjadilah rekonsiliasi yang luar biasa. Oke? Ada yang menghargai, tidak terucap. Saya tidak mendengar kamu menghargainya. Kenapa? Karena bukan orang Islam. Udah, itu aja persoalan. Iya dong. Ini urusan dunia dong. Jangan dikasihkan akhirat. Di dunia baiknya baik, itu gimana? Ini orang Islam, masakannya nggak enak. Ini orang kafir yang kamu katakan masakannya enak. Mau makan yang mana? Yang enak dong. Ya, kamu selalu tidak menghargai kebaikan orang lain hanya karena beda agama.
Gitu. Beda suku, ya kan? Beda keyakinan, beda ideologi. Kan seperti itu. Hanya karena partainya berbeda, kamu tidak mau menghargai kebaikan yang orang partainya lain. Kenapa terjadi seperti itu? Bahwa di situ kepribadianmu tercabik-cabik. Paham begini? Enggak, iya dong, yang utuh dong, yang jelas. Kita objektif. Sekalipun dari partai lain, hebat ya hebat dong. Ya, yang jadi pemimpin, entah gubernur, bupati, partai apapun, bukan partai kamu, kalau dia bisa mensejahterakan masyarakatnya, ya hormati dong. Jangan lalu kamu mencari kelemahan untuk menjatuhkannya. Yang terjadi kan begitu. Ini kan jadi persoalan. Ya, mendidik, berpikir secara objektif memang perlu pembelajaran panjang. Tidak semudah itu. Betul nggak? Iya, nggak mudah. Ya sekarang kamu bisnis. Sesama agamanya Islam, tapi tukang tipu. Yang satu agamanya non Muslim, tapi jujur. Dengan siapa kamu berbisnis? Kok bisa? Kenapa di sini bisa? Karena urusannya duit. Iya, kalau ditulis yang jujur. Tapi kalau dalam masalah moral, masalah akidah enggak juga. Saya kira mungkin seperti itu. Jadi, yuk mari kita juga memperhatikan banyak orang-orang baik di sekitar kita yang perlu kita hargai. Dan jangan melihat ilmunya, jangan melihat sukunya, jangan melihat agamanya. Ya baik katakan. Adapun nanti di akhirat surga neraka bukan urusan kita, itu urusan Allah. Di dunia dia baik, kita hormati dong. Betul enggak? Nah, itu persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Fudori saking Indramayu Kota. Saderenge kula ngajukaken. Oh, Indramayu Kota. Iya, BTN lama. Ya. Saderenge kula mengajukan pertanyaan. Sebelum kita menyampaikan pertanyaan, mohon maaf barangkali pertanyaan ini tidak tepat, tapi saya yakin Buya mengerti maksudnya. Ya, sebab gini, pertanyaan ini datang spontan. Dengan menghadiri pengajian ini, bukan hanya saja mendapatkan ilmu baru, tetapi pengalaman yang sudah lama akhirnya jadi ingat gitu. Oh gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu halu'a. Wa idza massahu syarru jazua illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Kula pernah tanglet ning kiai, tapi sudah mungkin salah atau ingatannya kita kurang tepat. Illal musallin itu katanya di tafsir Jalalain ay mu'minun, kecuali orang yang beriman. Jadi kita tafsirnya nyelewat teman. Musallin kok iman. Alladzina hum fi salatihim daimun, berarti imannya yang langgeng. Tapi saya penasaran, tafsirkan banyak, kita nggak punya tafsirnya. Kita hanya buka-buka ensiklopedi, ada istilah sholat daim. Sholat daim biasanya kita mencari pengalaman ilmu dari orang-orang Jogja, orang-orang kebatinan. Dan istilah sholat daim itu di ensiklopedi adanya di perpustakaan Belanda. Dicari di Indonesia sholat daim itu tidak ada. Yang kita tahu kan zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Nah, pengertian sholat daim niku habis pundi. Jadi pertanyaannya, sholat daim barangkali ada istilah yang sudah bisa ditemukan di dalam ilmu tasawuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, alladzina hum fi salatihim daimun. Bukan alladzina hum fi salatihim daimun. Daimun itu sifatnya salat apa sifatnya orangnya? Orang yang punya sifat dawam.
Jadi artinya bahwa itu tidak dalam bentuk eksklusif. Jadi yang dawam itu yang istiqomah, yang terus menerus. Apakah di sholatnya saja? Ya enggak juga. Di dalam sifat-sifat kebaikan lain juga masuk. Ya, sholat daim ini kan satu istilah pada zaman kebatinan, pada ya paham-paham ya kerohanian lah, rohaniat pada zaman dahulu ada sholat daim, zikir daim dan sebagainya. Ya kita mana secara lughatan saja, daim itu artinya yang dilakukan secara berkesinambungan terus menerus. Apakah sholat itu terus menerus? Saya tidak yakin sholat terus menerus. Sholat itu ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Habis dulu sholat, setelah itu ya udah nggak sholat lagi. Makanya muhafadzah itu alladzina hum fi shalatihim yuhafizun. Awal. Kalau hafidun itu artinya sholat terus. Kalau yuhafizun ya waktunya sholat ya sholat, waktunya tidak ya tidak. Kemudian ada lagi khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ini alladzina hum fi shalatihim daimun. Ini kalimatnya hampir sama. Khusyuk dan khashi'un dan daimun. Nah, kalau daimun itu adalah sifatnya orangnya, khasyun juga sifatnya orangnya. Tetapi kita harus lihat bahwa pengertian khasyun itu apakah sholatnya yang manceleng, konsentrasi, yang ketika digigit nyamuk tidak digarukin, ketika kentut bisa ditahan, ya kan gitu, tidak menggerakkan apa-apa, kemudian bacanya seperti itu mah namanya tumanina. Ya. Yuk kita lihat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Apa hubungannya menjaga kehormatan tidak melacur dengan sholat khusyuk? Berarti sholat khusyuk itu bukan sholat tumanina, tetapi sholat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Itu persoalannya. Saya yakin kalau berbahagialah orang yang sholatnya khusyuk, artinya sholat itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Konsekuen. Jangan ada saf barisan yang kosong, diisi penuh semuanya. Ya kan begitu? Kemudian barisan luruskan semuanya, jangan malang melintang. Sholatnya lurus tapi rumahnya nggak ada yang lurus, malang melintang semuanya. Dalam kehidupan banyak kekosongan, kita tidak kurang ahli metalurgi, kita kekurangan kekosongan, tidak pernah diisi. Ya kan? Pinjam dari negara luar. Tapi kalau sholat tidak boleh ada kekosongan, harus padat semuanya. Nah, itu kan seperti itu. Iya. Sholat kita berkomunikasi secara intensif sehingga kesalahpahaman, kekurang mengertian, pertengkaran semuanya bisa diselesaikan dengan pertemuan yang rutin 5 kali. Ya kenapa yang sholatnya rajin berjamaah kok bertengkarnya juga rajin? Nah, ini kan persoalan. Jadi kalau masih suka bertengkar ya berarti sholatnya belum khusyuk dong. Nah itu. Jadi sholat daim itu adalah seorang yang bukan hanya sholatnya yang abadi atau yang konsisten, tapi orang yang pola hidupnya konsisten, ya pasti berbahagia dong. Ya, hidupnya ada skedulnya, ada timetable-nya yang tidak pernah dilanggar. Bangun jam sekian, tidur jam sekian, makan jam sekian, ya badan sehat semuanya dong. Orang kalau makannya teratur, beraknya teratur enggak? Ya iya. Yang menyebabkan kepala kamu udah nyut-nyut kan karena beraknya
terlambat. Iya, iya kalau makanya nggak teratur. Saya kira begitulah. Kita tafsirkan secara rasional aja lah. Ya, kita nggak usah tafsir mistik lagi lah gitu. Oke, yang lain. Buya, ada pertanyaan dari jamaah Wamimah Jepara. Cepat. Jamaah Wamimah Jepara yang Jepara, setiap malam Senin ngaji bareng pakai proyektor di masjid. Mohon penjelasan terkait uslah Buya. Apakah cukup hanya dengan modal yakin? Sementara apa? Uzlah. Apakah cukup hanya dengan modal yakin? Sementara masih ada tanggungan nafkah untuk keluarga, meskipun resikonya kehilangan pekerjaan. Ya kalau kamu uzlah, meninggalkan anak sering gak makannya gak bener dong. Mana lagi? Jangan ngaco. Itu lebih penting. Jangan-jangan kalau kita untuk pahala, mungkin lebih gede pahala yang ngasih makan anak istri daripada uzlah. Lihat dong. Itu orang udah pensiun, udah tanggungan, ya kan gitu. Ya dong. Ya jangan pemilikan pekerja sampai dipecat, terus gimana lagi? Iya, jangan kita risikonya itu jangan sampai terlalu berat. Ya kan? Itu satu. Oke, kita norma yang standar seperti itu. Tetapi Allah juga tidak memejam mata ketika ada orang berkorban segala-galanya untuk Allah. Ya kan? Membantu fakir miskin sampai dirinya jatuh miskin, itu pun dicatat oleh Allah dan dibilang hebat. Bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Dia mengutamakan orang lain dulu, suruh makan yang kenyang. Aku belakangan lapar pun gak ada masalah. Yang penting aku tidak suka ada orang kelaparan. Itu terpuji oleh Allah. Tapi ini bukan standar kamu. Sekolah bagaimana? Iya. Kenapa? Kamu masih cengeng. Iya dong. Iya gitu. Likuli maqamin maqal. Ya, ada likuli syai'in fak-fakun. Masing-masing ada fak-faknya kan gitu. Itu. Ya, itu ada tahapan-tahapan segala macamnya. Apakah kamu sanggup? Ya. Bisa. Ya kan? Siap berkorban segala-galanya. Ya, artinya sampai dia jatuh miskin karena menolong orang lain. Begini, saya kasih contoh sesuatu. Ada ketika Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkumpul dengan Rasulullah, kata Rasulullah, cobalah kamu nih temuin orang namanya Uwais Al-Qarni. Mintalah doa kepada dia supaya dosa-dosamu diampuni semua. Kaget kan? Karena dia merasa sahabat terdekat. Ya kan begitu? Mana ada orang yang lebih dekat dengan Nabi daripada Abu Bakar dan Umar, kan begitu? Dan nama Uwais Al-Qarni juga tidak ada yang kenal kok. Ya baru kenal ya karena Rasulullah. Jadi artinya bahwa ada orang yang doanya lebih dikabul daripada Abu Bakar dan Umar. Di mana? Ya cari aja sendiri. Dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya dari kampung ke kampung nanya ini dulu pernah ada tapi sudah pindah. Ini lagi sudah ada pernah pindah lagi macam-macam lah. Akhirnya dia ketemu itu secara kebetulan. Ketika sedang tawaf di Ka'bah, kata Nabi cirinya di mata kakinya ada belang putih.
Mungkin jubahnya agak cingkrang gitu, jadi kelihatan. Ditanya, Anda Uwais Al-Qarni? Ya, betul. Bisa ngobrol sebentar? Nggak bisa, gue lagi sibuk. Ditinggal, dikincir. Tolong, mau apa? Doakan saya, semoga segala dosaku diampuni Allah. Ya udahlah, maka doa. Assalamualaikum, terus dia pergi lagi. Diajak sebentar nggak bisa, saya sibuk. Lalu apa kelebihan Uwais Al-Qarni yang doanya dikabul oleh Allah itu? Ternyata dia bukan orang pintar, kulitnya juga hitam, ya kan gitu. Tetapi dia berkorban dengan segala-galanya sampai nggak usah hanya gendong-gendong ibunya aja yang gempor itu. Usaha gimana? Ibunya sakit, ya kan? Dia makan seadanya, nggak usaha nggak apa. Siap menderita untuk membahagiakan ibunya. Sampai pada suatu ketika, kan tinggalnya di Madinah. Ibunya pengen naik haji. Kata sekolahnya, mah dari mana biayanya? Onta nggak punya, biaya nggak ada. Ya kan kamu bisa gendong saya. Ya digendong. Dari Mekah dari Madinah ke Mekah. Berapa kilometer tuh? Ada 500 kilometer ya? Dia siap menderita demi untuk sang ibu. Siap kamu begitu? Doa kamu akan dikabul Tuhan juga sama. Itu persoalannya. Jadi tetap Allah memberikan seseorang yang memberikan pengorbanan di luar kapasitasnya sendiri, itu tetap hebat, tidak akan dikatakan tidak hebat. Tetapi kamu jangan bertahap dulu dong, sekarang aja dulu. Terus pada sembahyang si jejak bika untung sih aku. Ya, asal sholat 5 waktu aja tepat ya udah untung lah gitu. Jadi saya kira ya masalah tentang ketakwaan seseorang akan bertingkat-tingkat dan tidak ada orang yang ketakwanya satu level, mesti satu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Keilmuan juga ada di atas ini, atasnya lagi, di atasmu ya ada lagi kan gitu, nggak ada yang satu level gitu. Saya kira begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami hormati, kula saking nama Muhammad Syam'un dari Bangong Tanjung Kerta, Kecamatan Kroya. Bangong ya. Nggih. Kroya Indramayu. Masih belajar di salah satu pesantren Babakan Ciwaring Cirebon. Juga saya sering mendengarkan pengajian-pengajian Buya. Yang saya mau tanyakan, di salah satu desa itu ada istilah namanya Atakoh Kubro atau namanya Atakoh Sugro. Itu saya tidak paham masalah Atakoh Kubro. Kadang kalau seandainya orang yang meninggal itu mau diatakohkan, katanya itu harus berapa juta membayar itunya. Ketika mampu membayar berapa juta maka diatakohkan. Ketika tidak mampu itu ketika tidak mampu maka tidak bisa diatakohkan. Itu saya mau tanya tentang atakoh yang sebenarnya itu seperti apa. Itu mungkin. Saya tidak mengerti persisnya asal kata dari mana, sejak kapan muncul istilah itu. Tetapi dugaan saya itu merupakan salah satu metodologi yang dipakai dalam dunia tarekat untuk membersihkan diri. Aitqu raqabah itu membebaskan budak. Artinya membebaskan segala dosa-dosa kita, kesalahan kita. Ada yang atakohnya itu baca kulhu 100.000 kan gitu. Ada yang macam-macam lah. Tapi standar syariat yang ada dalam Al-Quran, pembebasan dosa itu tidak pernah dimintai uang sepeser pun. Tidak ada seorang kiai yang boleh minta uang untuk membebaskan dosa orang. Karena yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berbeda di agama lain. Mungkin kan ada tebusan dosa, itu ada. Dalam Islam tidak ada tebusan dosa. Yang penting kamu ngaku aku salah, aku menyesal, aku minta ampun. Dan jangan khawatir, pasti diampuni semua dosamu itu. Wala taqnutu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tetapi saya tidak melarang orang at-taqwa, boleh-boleh saja. Kan begitu. Minimal bagi saya, orang itu betul-betul punya bukti bahwa dia pengen membebaskan dosanya. Saya tidak mau masuk terlibat dalam perdebatan-perdebatan. Ada orang mengatakan la qada'a fi salat. Kalau sudah ya udah nggak ada qada. Oke, silakan. Kalau Anda yakin nggak ada qada ya sudah, selesai. Kalau kamu yakin qada ya silakan laksanakan qada. Lalu bagaimana? Itu kan nggak diterima. Dari mana? Kalaupun iya qada itu tidak diterima, minimal qada itu sebagai alat bukti bahwa kamu menyesal meninggalkan sholat itu. Begini. Sodako, kirim makanan, bagaimana nyampe orang mati? Ya minimal bermanfaat, ngasih makan orang hidup gitu aja kok susah banget sih. Jadi kebaikan kebaikan, tetap kita apresiasi. Soal diterima tidak itu Allah yang tahu, kok saya nggak tahu. Saya tidak bisa memastikan apakah doamu dikabul atau tidak, Allah yang tahu. Karena saya tidak bisa mengukur kesucian hatimu. Yang bisa tahu hanya Allah kok. Betul nggak? Iya. Jangan kamu kira bahwa saya ini lebih hebat dari kamu. Nggak ada. Aku dan kamu tidak lebih 11-12 kok. Apa 11-12? Farhat ya? Farhat ya? Kata Farhat gitu ya? Iya, 11-12 itu Kakang Adil lah gitu. Iya, jadi silakan kalau mau at-taqwa ya silakan, nggak ada masalah kok. Selagi itu. Jadi kita jangan terburu-buru musyrik, murtad, kafir, nggak usah lah. Ya kan begitu. Tapi itu urusan hati, kita tidak bisa menilai. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita hanya bisa menentukan yang zahir, yang batin itu urusannya Allah. Itu aja. Mau at-taqwa silakan. Ya bisa at-taqwa aja. Lagi lagi bangun nih, at-taqwa aja. Saya setuju tuh kalau aja. Ini 10 juta gitu. Nanti saya doakan kamu supaya dosamu diampuni Allah kan gitu. Oke, yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Basu. Nama saya Abbas dari Pasar Rebo, YouTuber dari Pasar Rebo, Jakarta Timur. Begini, ini pertanyaan saya berkaitan dengan hamba Allah ya. Berkaitan dengan materi saat ini, hamba Allah yang benar-benar hamba Allah dan hamba palsu mungkin ya. Nah, anggap kita anggap misalnya kita di sini kan kumpul bapak-bapak kebanyakan ya, dan kita ingin menjadi hamba Allah. Anggap di sini ada seorang, maksudnya cerita gini, seorang jenderal tadi Sudirman mungkin ya, dia kan ahli peperangan. Jenderal Sudirman ini ahli peperangan yang niatnya kan mungkin ingin mempertahankan diri ya kan, mempertahankan negaranya, negara Indonesia ya kan. Nah, ada muncul dari sisi lain belajar dengan strategi-strategi, sebutlah strategi gerilya gitu ya kan. Nah, yang sisi lain ini telah memahaminya, di kemudian hari dia bukan untuk mempertahankan diri, tapi untuk invasi daerah lain. Karena sisi lain ini sudah paham dengan strategi gerilyanya,
sudah paham tentang defensifnya, sistem defensifnya, dia bisa menguasai daerah lain ya kan. Dan berkaitan dengan umat manusia yang di infansinya, jadi yang saya tanyakan dari sisi, anggaplah Jenderal Sudirman ini kecewa gini, sudah mengajarkan ilmunya ke sisi lainnya ini. Nah, kekecewaan atau kemarahan seseorang yang telah mengajarkannya ini, itu jika disebut hamba Allah palsu, saya mohon tolong diuraikan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi kan kalau dari kita di sini juga, kita kebanyakan kan bapak-bapak ya, kita punya anak misalnya begitu, kita ajarkan anak kita yang baik gitu kan, ternyata anak kita malah melakukannya yang kurang baik gitu ya kan. Terus kitanya sendiri marah, kecewa, dan itu niat dilabel atau dianggap bukan sebagai hamba Allah, dan saya tolong minta diuraikan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini aja dah, fokus saja. Kekecewaan itu apa sebetulnya? Kemudian jenis-jenis kekecewaan itu apa? Mengapa orang jadi kecewa? Ada berapa macam kekecewaan? Ya kan begitu. Lalu bagaimana seseorang itu mengatasi kekecewaan? Itu aja lah pesannya. Fokuskan. Artinya begini. Mungkin pertanyaan ini saya terjemahkan sendiri. Ketika Jenderal Sudirman merasa kecewa, perjuangannya tidak dihargai orang gitu. Mohon maaf, bukan kecewa, tapi kita kecewa karena apa yang, misal kita bapak-bapak nih mengajarkan ilmunya untuk kebaikan anak kita, cuma anak kitanya ini malah bukan kebaikan, keburukan gitu. Kita marah, kita mau nasihatin, tapi tetap masih, maksudnya kita kan jadi marah gitu. Seperti itu. Nah, kita kan niatnya kita ingin jadi hamba Allah sesuai tema kita hari ini. Apakah kemarahan kita itu adalah berdasarkan sebagai hamba Allah atau hamba Allah palsu? Oke, saya paham udah paham. Apabila setelah engkau berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang itu tidak memberikan penghormatan kepadamu, ya kan, maka muncullah kekecewaan. Berarti kebaikan yang kau lakukan itu bukan untuk Allah, itu maksudnya. Tetapi ketika saya kecewa, anak saya kenapa nggak dapat ranking 1? Padahal sudah masukkan ke bimbel di Jatibarang itu GO Ganesha Operation, itu sudah buang duit banyak, sudah guru privat diundang, matematikanya, bahasa Inggrisnya, kok nggak dapat ranking. Saya kecewa itu bukan menyesali kebaikan saya, kecewa dia tidak berprestasi, itu ceritanya lain lagi, ya kan? Yang dikecewa itu objek kecewanya apa? Objek kecewanya karena kita tidak mendapat penghormatan, tidak mendapat sanjungan. Orang nyumbang masjid, nyumbangnya 5 juta, dikasihkannya hari Jumat sebelum khotbah, bawa wartawan 3. Ya, tiba-tiba yang bertepuk tangannya gaya pramuka, prok, marah dia, sialan dong katanya. Gue nyumbang bener-bener diledekin begitu. Nah, ketika kita mengharapkan, jadi begini maksudnya, Mak. Itu kondisional. Mungkin dalam hal itu dia tidak ikhlas, masih untuk mencari hormatan. Tapi dia juga banyak hal dia betul-betul ikhlas kok. Iya kan gitu. Orang juga sholat kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang ngaco, kadang-kadang lamun, kan gitu. Iya kan?
Ya kita tidak memutuskan dia hamba Allah, tidak dong. Dia umurnya berapa puluh tahun, masa semuanya? Ya kan begitu. Jadi kualitas itu bahwa nilai kerohanian seseorang itu juga fluktuatif. Jadi sama seperti nilai tukar rupiah. Iya dong. Itulah makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu menyetujui bahwa iman itu yazdadu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang, kan gitu persoalannya. Nah, tetapi hakikatnya apakah iman itu bisa bertambah berkurang? Nah, kelompok Mu'tazilah mengatakan tidak. Orang kalau sudah beriman tidak mungkin akan turun kepada syak dong. Anda sudah pernah ke Jakarta belum? Dia sendiri yakin betul, mungkin nggak akan turun, meragukan lagi. Ya itu makanya. Berarti kalau begitu ya dulunya belum yakin, soalnya itu aja. Nah, tetapi saya ingin mengatakan begini, bahwa yang bertambah dan berkurang itu bukan imannya, tetapi refleksinya, nurnya, cahayanya menjadi redup. Redupnya itu bukan karena voltasenya turun, tetapi kacanya yang banyak kotoran, sehingga cahayanya tidak terang. Apa yang membuat kaca itu menjadi kotor adalah dosa-dosamu itu. Paham enggak? Itu aja, Pak. Enak nggak begitu tuh? Ya gitu aja. Oke, saya mau membacakan sajak syair. Ini judulnya mencari posisi yang aman. Berbuatlah sesukamu, sesuai dengan seleramu. Jangan ada bimbang dan ragu. Tunjukkan bahwa engkau baik-baik saja dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tetapi jangan mengambil keputusan apapun. Ya, baik-baik saja dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, tetapi jangan mengambil keputusan apapun. Kebenaran selalu ada. Teman setia juga selalu ada. Tidak selalu harus engkau lihat dengan mata kepalamu. Yang pasti ada. Di siang hari engkau tidak melihat bintang-bintang di langit. Tetapi yakinilah di langit pasti ada bintang-bintang. Sekalipun engkau tidak melihatnya, nanti di malam hari engkau dapat melihat bintang. Demikian juga ketika engkau sedang dalam keadaan gelap gulita, akan dapat engkau lihat teman-temanmu datang menghampirimu. Nanti pada akhirnya yang paling penting dalam kehidupan ini, dalam menghadapi berbagai macam tantangan, adalah terletak bagaimana engkau memberikan reaksi yang tepat terhadap tantangan yang datang di hadapanmu. Untuk itu, wahai sayangku yang manis, untuk membuktikan kesetiaan cintaku kepadamu, jangan dilihat ketika aku sedang berada di hadapanmu. Untuk membuktikan kesetiaan cintaku kepadamu, jangan dilihat ketika aku sedang berada di hadapanmu, tetapi ketika aku berada di tempat yang jauh darimu. Aku yang merasakan kerinduan hati ini. Ketika aku terkenang kepadamu, kurasakan seolah aku sendirian di dunia ini.
Betapapun aku percaya kepada teman-temanku, rahasia cinta ini tetap aku simpan untuk diriku sendiri. Tidak boleh ada siapapun yang mengetahui kecantikanmu. Aku juga yakin bahwa engkau kekasihku yang setia. Aku punya bukti kesetiaanmu, yaitu setiap malam engkau selalu hadir dalam mimpiku. Ketika aku sedang berada di tempat yang jauh, kemudian banyak orang menabur gosip tentang diriku. Ketika aku sedang berada di tempat yang jauh, kemudian banyak orang menabur gosip tentang diriku kepadamu. Tidak usah engkau dengarkan. Perlu engkau ketahui bahwa kebanyakan orang itu ketika berbicara tidak pernah difikirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, engkau tidak usah memikirkan terlalu serius tentang maksud dan tujuan kata-kata mereka itu. Dengarkan saja kata-kata mereka. Dengarkan saja kata-kata mereka. Seolah engkau mempercayainya. Sampaikan ucapan terima kasih atas informasinya. Jangan menunjukkan penyangkalan sedikit pun. Dan jangan memunculkan rasa sombong seberat atom sekalipun. Karena siapapun ketika muncul rasa sombongnya selalu meremehkan orang lain. Semua orang terlihat kecil karena dia berada di atas tempat yang sangat tinggi. Siapapun ketika muncul rasa sombongnya selalu meremehkan orang lain. Semua orang terlihat kecil karena dia berada di atas tempat yang sangat tinggi. Coba renungkan, siapapun yang berdiri di tempat yang sangat tinggi adalah sama terlihat kecil juga. Aku sendiri pernah melawan orang yang menebar gosip. Kubuktikan kedustaannya. Lalu akhirnya dia meminta maaf. Tetapi cara meminta maafnya dengan muka sinis, akhirnya sama juga menyakitkan hati. Sekarang aku sudah tidak pernah lagi sakit hati. Karena hatiku sudah kebal. Kekebalan hatiku karena suntikan cinta. Cintaku kepadamu seperti pintu gerbang yang menuju kebahagiaan. Yang menyebabkan hatiku kebal, tidak merasa beda antara dipuji dan dicaci. Cintaku adalah tanah air hatiku. Tidak mungkin kujual atau ketukar tambah dengan siapapun. Karena engkau adalah mutiara yang tidak ada duanya di dunia ini. Wahai sayangku yang manis, yang penting dalam hidup ini adalah keberanian sebagai sifat dasar bagi segala sifat-sifat kemanusiaan. Keberanian bukan sebagai faktor pendorong seseorang berbuat saja, tetapi juga kecerdikan mencari posisi yang aman. Termasuk keberanian untuk membangun kehidupan bahagia. Sebenarnya keberanian sangat diperlukan untuk menentukan tujuan yang pasti. Tidak tergantung dengan
siapapun dan tidak memerlukan fasilitas apapun. Itulah sebabnya engkau harus mengerti bahwa cintaku bukan untuk memiliki dirimu, bukan untuk mendapatkan kekayaanmu, tetapi semata karena aku ingin membahagiakan dirimu dalam pelukanku. Sebenarnya harus engkau fahami mengapa aku sangat bersungguh-sungguh ingin memelukmu, karena engkau ingin aku jadikan. Sebenarnya harus engkau fahami mengapa aku sangat bersungguh-sungguh ingin memelukmu, karena engkau ingin aku jadikan model percontohan perempuan yang salehah. Sebenarnya harus engkau fahami mengapa aku sangat bersungguh-sungguh ingin memelukmu, karena aku ingin engkau aku jadikan model percontohan perempuan salehah untuk seluruh perempuan seluruh dunia. Bagaimana cara merawat seorang suami dengan baik, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi seorang suami yang menyakiti hati istrinya karena berselingkuh. Yaitu bagaimana cara merawat seorang suami dengan baik, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi seorang suami yang menyakiti hati istrinya karena berselingkuh. Engkau sangat layak untuk dijadikan contoh, karena engkau luar biasa. Kesetiaanku kepadamu bukan karena hebatnya diriku untuk selalu setia kepadamu, tetapi karena kehebatanmu membuat aku menjadi lelaki yang setia. Selalu hadir setiap malam dalam mimpi. Setiap aku melihat wajah perempuan, yang kulihat hanya wajahmu, yang selalu menitikkan air suci dari alismu. Dan dengan santun engkau meninggalkan aku di ruang tamu, lalu engkau mengatakan, mohon izin sebentar karena sekarang sudah datang waktunya aku harus menghadap Tuhanku. Terima kasih. Udah mengerti ya? Oke, jadi itu aja. Oke, ya. Assalamualaikum.